Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nova Rahmawati dengan NIM 24108020052. Di sini saya akan menjelaskan matematika ekonomi dengan materi 5, yaitu konsep fungsi nonlinear. Yang pertama, langsung saja ada pengertian. Pengertian fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Yang kedua ada bentuk fungsi nonlinear. Ada 4 macam bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi. Yang pertama fungsi kuadrat, yang kedua fungsi kubik, yang ketiga fungsi eksponensial, dan yang keempat fungsi logaritmik. Yang selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Mengingat pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y. Bahkan pada suku XY jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah PXY kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Selanjutnya ada bentuk fungsi kuadrat. Ada 4 bentuk fungsi kuadrat, yaitu 1 lingkaran, 2 elips, 3 hiperbola, dan 4 parabola. Di sini akan dibahas tentang parabola. Parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Sumbu simetri dapat berupa garis sejajar dengan sumbu vertikal main Z atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal main X. Persamaan umum parabola yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana Y adalah variabel terikat dan X variabel bebas, AB sama dengan koefisien dan A tidak sama dengan 0. C yaitu konstanta atau penggal garis pada sumbu vertikal Z. Selanjutnya ini ada curve tracing proses, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X kita akan memperoleh nilai Y. Kemudian kita plotkan masing-masing pasangan titik tersebut, misalkan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X min 2. Seperti inilah contoh kurva tracing prosesnya. Langsung selanjutnya mencari titik puncak parabola, yaitu dengan rumus X sama dengan min B per 2 kali A dan Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali AC dibagi min 4 kali A. Mengetahui hadap parabola, jika A lebih dari 0 maka parabola menghadap ke atas dengan titik puncak minimal. Sedangkan jika A kurang dari 0 maka parabola menghadap ke bawah dengan titik puncak maksimal. Berikut ada pembahasan soalnya dan contoh soalnya, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat min 30X ditambah 77. Dengan mencari titik puncak parabola menggunakan rumus X sama dengan min B per 2 kali A, lalu masukkan nilainya sama dengan min kurung buka min 30 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 30 per 6, maka hasilnya 5. Sedangkan nilai Y sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 30 dikali 5 ditambah 77, maka hasilnya 2. Maka dapat disimpulkan bahwa titik puncak parabola pada titik XY yaitu 5,2. Parabola terbuka menghadap ke atas karena A lebih dari 0 dan parabola memotong sumbu Y pada angka 77. Selanjutnya kita akan membahas penerapan fungsi nonlinear, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Ada juga fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Di sini saya akan membahas beberapa saja karena waktunya mungkin tidak cukup, maka saya akan membahas permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pada pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran.
Berikut adalah selanjutnya fungsi penerimaan. Ada bentuk fungsi penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga per unit. Harga barang per unit seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Sedangkan penerimaan rata-rata atau average revenue adalah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Sedangkan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Sekian materi yang saya sampaikan di video ini dengan materi konsep fungsi nonlinear. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.